Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin delegasi Indonesia dalam sidang Majelis Umum ke-77 di New York, Amerika Serikat. Apa makna penting kehadiran Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB kali ini dan bagaimana cara Menteri Retno beradaptasi dengan padatnya pertemuan dengan para pemimpin negara PBB lainnya? Berikut kita simak wawancara jurnalis Metro TV Sisilia Sinabariba dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berikut ini. Siapa yang tak kenal Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sosok inspiratif yang membuat diplomasi Indonesia begitu kuat dan politik luar negeri Indonesia begitu kuat. Saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela-sela kesibukannya dalam menghadiri sidang Majelis Umum PBB di kota New York, Amerika Serikat. Kita akan melihat sisi lain dari Ibu Menteri di tengah-tengah kesibukannya. Ibu, halo. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sepertinya sibuk sekali. Sibuk banget, satu hari kadang-kadang 15, kadang-kadang 14, kadang-kadang 13 pertemuan. Jadi lari dari satu titik ke titik yang lain. Ini baru pertemuan apa Bu yang baru saja dihadiri? Baru saja saya menyampaikan statement Indonesia di pertemuan OKI. Apa yang kemudian menjadi perhatian Indonesia di organisasi itu Bu? Jadi pada saat kita berbicara dengan saudara-saudara kita di OKI, ada dua pesan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana di OKI kita selalu membiasakan spirit perdamaian. Yes. Karena kita tahu banyak sekali juga konflik yang terjadi di negara-negara Muslim. Oleh karena itu kita dari waktu ke waktu harus selalu mengingatkan bahwa perdamaian atau penyelesaian secara damai itu menjadi sangat penting artinya dalam penyelesaian masalah. Yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah untuk pemulihan ekonomi. Yes. Jadi semua negara mengalami dampak yang berat dari pandemi dan kita ajak bahwa Muslim countries, negara-negara Muslim saling bantu-membantu. Karena kadang-kadang kita lupa pada saat kita terkena masalah, yang membantu adalah justru lebih dahulu adalah negara-negara lain, tetapi bukan datang dari kita. Oleh karena itu, semangat saling membantu itu kita dorong terus. Ibu, itu hanya satu dari sekian banyak organisasi internasional yang Ibu ikuti di sidang Majelis Umum PBB ini, Bu. Poin-poin utama yang selalu Ibu sampaikan untuk semua organisasi internasional ataupun pertemuan bilateral yang Ibu lakukan apa, Bu? Biasanya kita menyampaikan pesan-pesan yang konsisten yang kita sampaikan ya, antara lain adalah mengenai masalah peaceful resolution. Itu penting sekali karena sekarang kita melihat betapa dinamisnya dunia, betapa dunia banyak sekali diwarnai oleh rivalitas dan penyelesaian masalah juga cenderung untuk tidak mengedepankan penyelesaian secara damai. Jadi itu kemudian kita sampaikan. Yang kedua adalah paradigma barunya. Paradigma baru yang kita dorong adalah mengenai masalah kolaborasi. Jadi masalah kolaborasi kerjasama ini kayaknya masalah yang klise ya gitu. Tapi sebenarnya tidak, karena sangat signifikan dan kita sering lupa bahwa kalimat yang kelihatan klise itu kalau kita jalankan secara konsisten maka itu akan sangat membantu mengatasi masalah-masalah dunia. Jadi sekali lagi masalah stabilitas, masalah perdamaian, masalah ekonomi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena kalau tidak ada perdamaian maka pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi tidak bisa jalan, tetapi pembangunan ekonomi tanpa perdamaian juga tidak ada jalan dan perdamaian juga tidak akan mungkin sustainable kalau pembangunan ekonominya terganggu. Dengan prinsip paradigma kerjasama multilateral baru yang selalu didorong Indonesia. Ya. Kolaborasi karena kalau ya sekali lagi kalau nggak ada multilateral berarti unilateral. Betul. Kalau unilateral ya berarti yang punya otot gede yang ngambil kemenangan semuanya. Makanya kita nggak bisa karena Indonesia selalu konsisten. Setiap kali kita bicara, kita tidak hanya bicara mengenai Indonesia, kita juga bicara mengenai kepentingan negara berkembang lain. Karena disitulah sebuah leadership kepemimpinan akan dilihat orang lain. Jadi kita tidak sibuk mikir diri kita sendiri.
banyak kita lihat sibuk memikirkan diri sendiri, dan Indonesia tentunya kita memikirkan kepentingan nasional kita, tetapi at the same time kita juga berkontribusi membantu negara lain, terutama negara berkembang. Perdamaian dunia. Perdamaian. Oke. Perdamaian dunia. Bu Menteri, kita istirahat dulu. Saya tahu Ibu sangat lelah. Jadi lebih baik kita berbincang sambil duduk mungkin ya Bu ya, lebih nyaman. Mari Bu. Kita udah ngomongin yang berat-berat, sekarang kita ngomongin yang lebih ringan ya Bu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Metro TV yang harus Ibu jawab nih Bu kira-kira. Tapi sebelumnya Bu, saya lihat Ibu pesan salad untuk makan siang kali ini. Memang biasanya makan salad itu seperti apa Bu? Jadi emang saya berusaha untuk menghindari karbo. Banyak makan ikan yang tidak digoreng, di steam dan sebagainya. Pokoknya yang steam ayam juga oke. Terus kemudian sayur-sayuran. Jadi biasanya kalau pas kita pertemuan sidang majelis umum PBB gini nggak ada waktu kan. Jadi kita biasanya punya waktu cuma 30 menit. Jadi paling gampang ya kita pergi ke kantinnya PBB untuk makan siang. Bu, tapi kalau misalnya soal makanan, Ibu boleh sambil makan. Yang ada yang dikangenin nggak Bu sih dari makanan Indonesia Bu? Ini Ibu ke PBB saja seminggu lebih ya Bu ya. Makanannya masa salad terus Bu? Di Indonesia juga makan. Oh, di Indonesia memang makan salad ya. Jadi gado-gado biasanya ya nggak tiap hari, tapi tiap hari ketemu sih sayuran-sayuran kayak gitu. Jadi memang udah jadi apa ya? Udah jadi lifestyle ya. Bahwa lebih banyak makan sayur dan sesuatu yang direbus daripada makan gorengan dan karbo. Oke, Bu, kan kalau misalnya hidup sehat nggak cuma makanan ya Bu ya, tapi kan olahraga juga. Iya. Katanya nih Bu, 10.000 langkah setiap hari harus terpenuhi oleh Ibu Menteri Luar Negeri. Benar nggak Bu? Iya. Jadi kalau di Indonesia, di Jakarta, saya udah mulai jalan pagi itu 5:15. Jadi pokoknya rumusnya adalah setelah salat subuh, langsung ganti baju, terus kita jalan kaki cepat pagi sampai jam 6:30 paling tidak, paling cepat tuh sampai 6:30. Jadi sampai jam 7. Pada saat jam 7 itu saya udah selesai dengan olahraga dan sebagainya dan sudah mulai kerja. Nah, di New York juga saya lakukan begitu. Jadi kan acara saya pagi-pagi terus ya, ada breakfast meeting dan sebagainya. Jadi saya mulai jalan itu sebelum subuh tiba. Untungnya lampunya terang. Jadi saya jalan jam 5:20 selama 1 jam dan setelah 1 jam kemudian pulang subuhan. Terus kemudian ditambah dengan kemana-mana kan kita di sini jalan kaki. Jalan kakinya panjang lagi dari satu titik ke titik lagi. Jadi biasanya malah di New York itu bisa sampai 20.000, 17.000. Bu, berarti saya yang sehari-hari hanya 5.000 tuh nggak apa-apa ya dibandingkan Ibu Menteri. Masih ditambah lagi. Masih ditambah lagi. Bu, ini kan sampai seminggu lebih. Dan nggak cuma PBB saja yang Ibu hadiri, banyak organisasi agenda lain gitu ya Bu ya. Ada quote-unquote ritual khusus nggak sih Bu yang biasanya Ibu lakukan kalau perjalanan jauh sampai seminggu 2 minggu ini, persiapan khususnya ada nggak Bu kira-kira Bu? Jadi biasanya saya mulai menghitung kan programnya udah ketahuan lah berapa hari, terus apakah ada acara makan malam atau ada acara lain dan sebagainya, terus mulai menghitung baju. Baju itu paling penting, tapi selalu yang masuk pertama di dalam koper itu adalah baju olahraga. Karena saya harus berhitung berapa hari dan sebagainya, baju olahraga, sepatu olahraga dan semuanya itu masuk dulu, baru baju-baju yang lain. Jadi nggak bisa, memang agak susah kalau misalnya besok berangkat hari ini baru ngepak. Dan itu biasanya hari, Bu? Saya biasanya kalau selak gitu karena udah tahu jadwalnya, saya mulai catat bahwa yang untuk New York itu nanti apa yang akan dibahas, apa yang akan dibawa, dan mulai bisa melihat weathernya bagaimana, apakah dingin sekali atau enggak dan sebagainya, karena itu semua kan memerlukan persiapan baju yang berbeda ya. Ibu, biar Ibu makanannya tidak terlalu menunggu lama, pertanyaan terakhir dari saya Bu. Ibu menjadi sosok, saya bisa katakan Ibu adalah inspirasi untuk anak muda, untuk perempuan utamanya. Ada pesan yang ingin Ibu sampaikan, entah itu untuk anak-anak muda ataupun untuk perempuan-perempuan Indonesia agar bisa berdaya dan mungkin bisa menjadi seperti Ibu?
Potensi perempuan itu gede banget ya. Kita tuh memiliki potensi yang sama dengan yang dimiliki oleh laki-laki. Nah, pastinya apakah kita diberi kesempatan sama? Kita melihat bahwa di Indonesia, alhamdulillah, kita diberi kesempatan sama, ya kan? Kadang-kadang karena udah biasa kesempatannya sama, kadang-kadang lupa bahwa itu adalah sebuah hal yang patut disyukuri karena tidak terjadi di semua negara. Nah, jadi kita sekarang tinggal bertanya kepada diri sendiri. Jadi kalau saya sih cuman bilang, ayo kita semangat, kita punya potensi banyak dan kita gunakan semua potensi tersebut untuk berkontribusi kepada masyarakat karena akses yang diberikan oleh tidak hanya oleh pemerintah tetapi oleh komunitas kita, oleh lingkungan kita, oleh keluarga kita terhadap perempuan kan luar biasa. Memang masih ada di sana sini diskriminasi, kita harus saling membantu. Jadi bukan hanya kita mengandalkan bahwa kaum laki-laki akan membantu kita, tetapi kita kaum perempuan juga harus membantu satu sama lain. Jadi potensi perempuan besar sekali, gunakan untuk berkembang dan untuk berkontribusi. Woman empowering woman. Ya, betul ya Bu woman ya. empowering woman. Oke, Bu Menteri, terima kasih atas Terima kasih waktunya di banyak. sela-sela ini Terima Bu. kasih banyak. Sukses untuk agenda KTT G20, keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Mohon doanya. Dan Terima sehat kasih. selalu, Bu Sehat Menteri. selalu juga. Terima kasih. Dari kota New York, Amerika Serikat, Cecilia Sidabariba, Ilham Syamulai.